Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadatul Nadia, BP 16 1022 1037, jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sriwayuni SPMSI selaku dosen pembimbing magang, beserta Ibu Syahyana Resi dan Bapak Muhammad Hendri selaku dosen penguji. Di sini saya akan melaporkan laporan magang saya yang berjudul Peran Kantor Pertanahan Nasional Kota Padang dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat dengan PTSL. Laporan magang ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pelaksanaan kegiatan, bab 4 tugas khusus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Magang adalah kerja mandiri seorang mahasiswa yang berupa tinjauan atau kerja lapangan yang menyangkut kegiatan observasi, perencanaan dan pelaksanaan dan sistem pengelolaan dalam bidang agribisnis dengan bimbingan seorang dosen pembimbing yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan program S1 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kegiatan magang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyusunan laporan akhir magang. Tujuan magang. Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan mata kuliah kerja lapangan pada program studi S1 Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang kedua, sebagai upaya penyelarasan antara penyelenggaraan aktivitas akademik di kampus dengan realita di luar kampus. Yang ketiga, mampu menyerap dan berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh, sekaligus dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di instansi pemerintahan. Yang keempat, menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja sesuai dengan bidangnya. Lingkup magang. Magang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang pada bagian penetapan hak dan pemberdayaan hak tanah masyarakat dengan fokus kegiatan magang yaitu program pendaftaran tanah sistematis lengkap, input data untuk sertifikat baru dan validasi data sertifikat, dan lain-lain. Dalam kegiatan magang, penulis dibimbing oleh kepala bagian dan staf lainnya. Hal ini bertujuan agar kegiatan magang dapat terlaksana dan sesuai prosedur yang berlaku pada instansi. Bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari pelayanan publik, pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bab 3 pelaksanaan kegiatan. A. Organisasi dan personil. Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang mempunyai bidang tugas di bidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu kantor wilayah BPN di tiap-tiap provinsi dan di daerah kabupaten atau kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UU-PA maupun peraturan perundang-undangan lain. Di sini ada logo Badan Pertanahan Nasional. Maknanya yaitu 4 butir padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia, gelombang hijau dan biru hijau melambangkan lingkungan yang terjaga, biru melambangkan warna air, sumbu melambangkan poros keseimbangan, 3 garis lintang dan 3 garis bujur, bangunan gedung dan pohon sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, keberlanjutan, dan sinergitas. B. Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional. Struktur organisasi terdiri dari subbagian tata usaha, seksi infrastruktur pertanahan, seksi hubungan hukum pertanahan, seksi penataan pertanahan, seksi pengadaan tanah, dan seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan. C. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan magang dilakukan dari hari Senin sampai dengan Jumat, terhitung dari tanggal 3 Maret 2020 sampai tanggal 10 April 2020. Jangka waktu kegiatan magang yaitu 6 minggu, tempat di kantor ATR BPN Kota Padang. 2 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu ada wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan praktek kerja. Yang ketiga, gambaran kegiatan. Kegiatan yang dilakukan dalam magang yaitu kegiatan dalam ruangan dan di luar ruangan. Kegiatan dalam ruangan meliputi kegiatan seperti kegiatan pengolahan, pemeriksaan, dan penginputan data. Kegiatan di luar ruangan seperti penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat.
D. Pengawasan. Sistem pengawasan yang dilakukan pada ATR BPN Kota Padang salah satunya menggunakan mesin absensi fingerprint untuk pengambilan absen kehadiran karyawan. Mesin ini berguna untuk mengawasi jam masuk kerja karyawan karena setiap karyawan absen dengan mesin tersebut, maka akan terekam kapan mereka masuk kantor. Hal ini salah satu upaya pengawasan perusahaan dalam hal kedisiplinan karyawan. E. Manajemen kegiatan. Yang pertama itu ada perencanaan. Sebelum melakukan kegiatan magang, penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa dokumen atau referensi yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan di kantor pertanahan. Kedua ada pelaksanaan. Kegiatan magang dilaksanakan pada jam kerja perusahaan, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 16.30. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Kegiatan magang pada perusahaan dibimbing oleh pembimbing lapangan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi atau standar operasional perusahaan. Manajemen dari organisasi pemilik kegiatan magang di tempat magang. Mahasiswa magang sebagai pelaksana magang, bagian subseksi penetapan hak dan pemberdayaan hak tanah masyarakat sebagai tempat magang. Kepala subseksi sebagai pembimbing magang di lapangan. Bab 4 Tugas khusus. Jumlah mahasiswa yang melakukan magang di ATR BPN Kota Padang terdiri dari 2 orang perempuan. Masing-masing mahasiswa memiliki tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Tugas khusus yang diberikan kepada penulis adalah pada bagian penetapan hak dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, namun berfokus kepada pemeriksaan berkas PTSL dan penginputan data PTSL. Bab 5 Pembahasan. A. Peran Kantor Pertanahan Nasional dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pelaksanaan PTSL dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatannya memerlukan peran dari Badan Pertanahan Nasional, tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional 6 tahun 2018 untuk menetapkan lokasi penyebaran target PTSL. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi tersebut pada beberapa desa atau kelurahan ataupun kecamatan, dan untuk Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasinya pada beberapa kabupaten atau kota dalam satu provinsi. B. Tahapan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tahapan pelaksanaan program PTSL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Yang kedua, penetapan lokasi kegiatan PTSL. Yang ketiga, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL. Yang keempat, penyuluhan. 5. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. 6. Pemeriksaan tanah. 7. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak. 8. Penertiban keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah. 9. Pembukuan dan penertiban sertifikat hak atas tanah. 10. Penyerahan sertifikat hak atas tanah. C. Ruang lingkup pekerjaan PTSL. Ruang lingkup pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap ini adalah sebagai berikut. 1. Ketersediaan peta dasar pendaftaran tanah. 2. Metode pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 3. Petugas pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. 4. Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah. 5. Pelaksanaan pemetaan bidang tanah. 6. Entry data dan integrasi data dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP. 7. Pengumuman. 8. Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. 9. Pelaporan. D. Sumber pembiayaan PTSL. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dibiayai dengan anggaran pemerintah pusat atau APBN, anggaran pemerintahan daerah atau APBD, dana desa, swadaya masyarakat, swasta melalui program Corporate Social Responsibility, dan dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bab 6 Penutup. Kesimpulan. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang memberikan gambaran bagaimana suasana kerja dalam suatu badan pemerintahan, ilmu pengetahuan dan wawasan baru dari berbagai hal seperti administrasi, pelaksanaan program pemerintah, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa peran Kantor Pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang dimilikinya dalam setiap tahapan yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Saran. 1. Penulis menyarankan kegiatan magang alangkah lebih efektif dilakukan pada awal semester 6.
2. Dalam program PTSL, penulis menyarankan agar koordinasi pimpinan, staf, dan masyarakat yang mengikuti program PTSL dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik sehingga dalam program PTSL dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi sehingga program PTSL dapat berjalan dengan semestinya. Baiklah, sekian laporan magang saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.